Selamat siang teman-teman. Salam kenal, saya Naurisa Biasini atau sering dipanggil Kak Bias. Saya adalah salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan selama 5 minggu ke depan, saya yang akan memberikan materi lewat video-video terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya mohon maaf ya, di pertemuan kedua kali ini saya terpaksa menggunakan avatar untuk membuat video karena kondisi saya lagi kurang fit. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Yang penting kan materinya bisa disampaikan dengan baik dan lancar. Oke, saya akan share screen saya. Oke, semoga teman-teman sudah bisa melihat materi yang saya akan jelaskan di pertemuan kedua untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Materi minggu ini yaitu terkait ruang lingkup dan konseptualisasi Sosiologi Komunikasi. Nah, di awal kita harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata-kata seperti ini bahwa manusia itu makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian, manusia itu butuh berkomunikasi, butuh berteman supaya dia bisa hidup dengan sehat. Karena mungkin nanti teman-teman akan pelajari juga bahwa manusia itu kalau tidak punya hubungan yang baik atau tidak punya relationship yang baik dengan orang lain, lama-lama kesehatannya juga bisa menurun loh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia itu punya akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal dan juga sosial. Pasti teman-teman udah paham banget ya bahwa kita manusia itu punya akal pikiran, kita punya akal sehat, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kita juga bisa eh, berpikir secara logis, kita bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan kita juga punya kemampuan berinteraksi nih, baik personal dan sosial. Teman-teman juga pasti kan sudah pernah mengalami dalam hidup teman-teman selama ini, kalian bisa berinteraksi secara personal dengan orang lain. Misalnya interaksi dengan mama, interaksi dengan papa, atau misalnya interaksi dengan teman, kakak, adik, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, interaksi secara personal ini dilakukan nanti kalian akan pelajari juga yaitu secara interpersonal atau satu orang dengan satu orang lainnya. Nah, sedangkan kalau interaksi sosial dilakukan misalnya dengan jumlah orang yang lebih banyak. Nanti teman-teman juga akan mempelajari nih ya di mata kuliah berikutnya mengenai interaksi secara sosial. Nah, manusia itu pada dasarnya tidak mampu untuk hidup sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Jadi seperti yang tadi sempat saya sebutkan di awal bahwa kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Kalau manusia hidup sendirian, yang ada lama-lama kesehatannya akan menurun. Nah, manusia itu memang harus punya kontak dengan manusia lain, harus berkomunikasi, harus berbicara. Kalau misalnya nih teman-teman aja kalau lagi punya masalah kan rasanya pasti pengen curhat kan ya, nggak terus-terusan pengen dipendam sendiri. Oke. Nah, dalam konteks sosial budaya juga sama. Manusia itu nggak bisa hidup sendirian karena kita harus berteman, harus berkomunikasi, harus melakukan berbagai macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya berdagang, berjualan, bekerja, dan lain sebagainya. Ini kan tentu pasti kita membutuhkan interaksi ya dengan orang lain. Nah, sosiologi dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan menyelaraskan fungsi sosial, yaitu melalui tindakan komunikasi secara verbal dan nonverbal. Jadi kita itu memang butuh banget yang namanya komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, supaya fungsi sosial kita berjalan dengan baik. Gimana kita orang lain bisa tahu apa yang kita butuhkan kalau kita tidak berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana orang lain juga bisa
menyampaikan ke kita, misalnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kalau mereka tidak menyampaikannya lewat komunikasi. Nah, pada akhirnya berbagai macam tindakan manusia tersebut yang tujuannya untuk menyelaraskan fungsi sosial, pada akhirnya membentuk kebutuhan terkait norma dan nilai sosial yang tadinya ada yang namanya aturan-aturan, ada nilai-nilai yang dianut oleh satu masyarakat tertentu misalnya, yang kemudian karena nilai-nilai itu dilanggengkan dan diikuti dan dijalankan akhirnya menjadi sebuah tatanan sosial atau social order. Nah, kita pahami dulu mengenai definisi sosiologi. Awalnya sosiologi itu berasal dari kata sofi yang artinya bercocok tanam atau bertanam. Nah, definisi ini kemudian berkembang menjadi sosius yang artinya teman atau kawan, kemudian berkembang menjadi sosial yang artinya berteman, bersama atau berserikat. Nah, sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Nah, jadi nanti di mata kuliah ini kita akan banyak bicara ya mengenai struktur sosial di masyarakat, prosesnya, dan bagaimana hal tersebut terkait dengan komunikasi. Nah, kalau misalnya kita mau bahas mengenai definisi community atau komunitas. Nah, masyarakat dalam hal ini menjadi objek dari sosiologi. Yang kita pelajari dalam sosiologi adalah masyarakatnya. Tadi ya perubahannya, tatanannya, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batas-batas yang diatur dengan jelas. Nah, jadi di sini masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang hidup bersama ya, mereka juga bekerja sama. Misalnya mereka terikat dalam batas geografi tertentu. Jadi kalau misalnya masyarakat Tangerang Selatan ya berarti mereka adalah orang-orang yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Dan dalam kehidupannya mereka itu mengatur diri mereka sendiri, misalnya dengan adat istiadat, dengan norma-norma, dan mereka menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial. Jadi gue orang Jawa nih, gue orang Sunda, gue orang Makassar, gue orang Bali, dan lain sebagainya dengan batas-batas yang diatur dengan jelas. Ya, tadi ya, batas-batasan itu diatur dengan aturan-aturan budaya seperti norma, adat istiadat, ataupun kebiasaan. Nah, sekarang kalau kita mau lihat lagi untuk kita bisa mengaitkan dengan komunikasi, kita pahami juga definisi komunikasi. Saya yakin teman-teman pasti sudah dapat materi ini, disinggung materi ini di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Yang selalu kita perlu tekankan, komunikasi adalah sebuah proses. Ya, jadi komunikasi itu sebuah proses penyampaian pikiran, gagasan, informasi, opini dari komunikator kepada komunikan melalui simbol-simbol. Jadi ada penyampaian pikiran nih, gagasan, atau biasanya kalau sederhananya kita sebut sebagai pesan gitu ya. Pesannya bisa macam-macam. Nah, komunikasi juga bisa didefinisikan sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan. Komponen komunikasi yang paling dasar adalah komunikator, si pengirim pesannya, lalu ada pesannya, lalu ada medianya atau alat untuk menyampaikan pesannya, dan yang terakhir ada komunikannya, yaitu sebagai orang yang menerima pesan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu ada cukup banyak. Antara lain ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi menggunakan media baru, dan lain sebagainya. Yang nanti teman-teman juga akan pelajari di mata kuliah selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita mau kemudian mengaitkan ya, apa sih sebenarnya kaitan antara sosiologi dan juga komunikasi? Nah, sosiologi komunikasi ini adalah kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial. Jadi, karena sosiologi itu membahas mengenai masyarakat adalah
objek dalam komunikasi. Nah, masyarakat itu kan masyarakat itu adalah objek dalam sosiologi. Nah, masyarakat itu kan berkomunikasi ya satu sama lain. Nah, karena itu sosiologi komunikasi ini mempelajari tuh proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Jadi, kita mau mempelajari interaksi sosial apa yang terjadi di masyarakat, lalu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi di antara individu, kelompok, ataupun antar kelompok. Jadi kita mau tahu nih kalau misalnya ada proses komunikasi seperti ini, kemudian akan mempengaruhi apa yang akan dipengaruhi oleh komunikasi tersebut terhadap masyarakat. Oke. Nah, yang akan kita pelajari tentunya dalam sosiologi komunikasi itu adalah interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi komunikasi menggunakan media sampai dengan bagaimana perubahan sosial di masyarakat didorong oleh efek media. Jadi nanti banyak banget nih kita akan bahas mengenai interaksi masyarakat, pengaruhnya, lalu bagaimana media bisa juga mempengaruhi interaksi di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sosiologi komunikasi ini kita mempelajari interaksi sosial yang ada di masyarakat. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Teman-teman perlu memahami dan perlu mengingat kembali bahwa kita belajar di kampus yang memang utamanya adalah mempelajari tentang urban atau tentang masyarakat perkotaan gitu, tentang perkotaan. Nah, supaya nanti teman-teman menuju ke arah sana, memahami benar-benar, maka kita juga perlu memahami sosiologi komunikasi ini, bahwa teman-teman nanti bisa memahami bagaimana masyarakat, salah satunya adalah masyarakat urban, itu mereka saling berinteraksi dan interaksi mereka bisa menciptakan perubahan di masyarakat. Oke. Nah, semoga sampai di sini teman-teman paham dengan materi yang disampaikan. Oke, saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai materi ini di video kedua. Nanti teman-teman tinggal lanjut aja nonton video berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan dari materi yang barusan dijelaskan, silakan teman-teman boleh sampaikan di forum ataupun bisa bertanya langsung ke WhatsApp dari masing-masing dosen pengampu teman-teman di kelas. Kalau di kelas A mungkin bisa bertanya ke dosen kelas A, kelas B, dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di video kedua ya. Dadah!